Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berjudul Akhlak Terpuji. Sebelumnya, sebelum Ibu akan menjelaskan apa definisi dari akhlak terpuji tersebut, coba kalian bayangkan ada dua orang, yang satu itu sangat pintar dan kaya tetapi selalu meremehkan orang lain. Terus yang kedua itu orangnya biasa saja tetapi tutur katanya menyejukkan dan selalu menepati janji. Nah, menurut kalian mana yang lebih kalian hargai? Nah, sudah pastinya kalian akan menghargai orang kedua itu. Rasa hormat yang kalian berikan kepada orang kedua itulah bukti bahwa kalian sedang melihat pancaran akhlak terpuji. Mari kita bahas apa sebenarnya pengertian dari akhlak terpuji secara mendalam. Baiklah, kita masuk pada pengertian tentang akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Itu adalah segala sikap atau tingkah laku yang baik menurut norma agama atau sosial. Tapi akhlak itu bukan hanya soal sopan santun, tetapi juga soal bagaimana kita bertingkah laku yang baik kepada sesama manusia dan menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebelum kita lanjut ke sifat-sifat apa saja yang termasuk ke dalam akhlak terpuji, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah orang yang pintar secara akademik tetapi sering bertingkah laku buruk seperti mengejek sesama teman, sering berkata kasar, itu bisa termasuk seseorang yang memiliki akhlak yang baik? Benar, jadi jawabannya yang Ibu sebutkan tadi itu bukan termasuk kepada orang yang memiliki akhlak yang baik. Mau bagaimanapun, saling mengejek dan berkata kasar itu termasuk kepada sifat tercela. Ibu akan menjelaskan ada beberapa sifat-sifat yang termasuk kepada sifat akhlak terpuji, yaitu yang pertama ada jujur atau sidik. Jadi di zaman sekarang itu jujur bukan hanya soal tidak mencuri uang. Jujur itu berarti mengakui sumber informasi yang benar dan tidak menyebarkan berita hoaks, juga termasuk kepada sifat yang jujur. Jadi pada kehidupan sehari-hari, jujur itu contohnya seperti tidak menyontek saat ujian online dan tidak menyebarkan pesan di grup WhatsApp yang belum tentu kebenarannya. Yang kedua ada amanah atau dapat dipercaya. Amanah ini maksudnya adalah menjaga tanggung jawab. Hal ini sangat bermakna bagi kalian yang aktif, seperti aktif di organisasi seperti OSIS atau sedang kerja kelompok mengerjakan tugas bersama. Contoh pada kehidupan sehari-harinya, ketika kamu diberi tugas kelompok, kamu itu menyelesaikan tepat waktu agar tidak membebani teman-teman. Lalu selanjutnya yang ketiga ada empati dan tolong-menolong. Jadi empati dan tolong-menolong ini kalau di kehidupan nyatanya seperti kehidupan sehari-hari, misalkan ada teman yang sedang kesusahan atau sedang berduka, sebisa mungkin kita tolong, lalu mencoba menghibur teman yang sedang berduka juga termasuk kepada contoh di kehidupan sehari-hari tentang empati dan juga tolong-menolong. Baiklah, setelah Ibu jelaskan tadi tentang apa saja yang termasuk ke dalam akhlak terpuji, tentang definisi akhlak terpuji, apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan Andi tadi adalah bagaimana jika kita jujur tetapi malah dijauhi teman. Jadi terkadang ketika kita melakukan hal yang benar itu memang terasa sunyi, namun perlu diingat bahwa akhlak terpuji membangun integritas. Orang mungkin akan menjauhi sementara, tetapi dalam jangka waktu yang panjang orang akan lebih menghargai dan mempercayai kalian daripada mereka yang berpura-pura baik namun malah melakukan akhlak yang tidak baik. Seperti ketika kalian memberitahu bahwa di kelas itu ada yang mencontek, lalu kalian akan dijauhi, tidak apa-apa, seharusnya kalian merasa bangga karena kalian sudah membuktikan kalau di diri kalian itu kalian mempunyai sifat yang baik atau sifat yang terpuji. Baiklah, itu saja penjelasan materi dari Ibu pada hari ini. Kita akan lanjut ke minggu depan tentang materi yang baru. Kita akan membahas tentang akhlak tercela. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.